Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ad yang insyaallah dirahmati Allah, baru saja kita menyelesaikan salat Isya berjamaah. Sebetulnya mungkin bukan surprise ya, karena setiap awal Ramadan penuh sesak. Ini sebetulnya cita-cita saya setiap hari begini. Cuman kalau setelah lebaran balik lagi ke asalnya, satu baris, paling dua baris. Kemana yang lainnya? Mungkin sholatnya di tempat lain. Kita harus husnuzon juga, mungkin sholatnya di tempat lain, di masjid yang lain, tidak menjadi masalah. Tapi sebetulnya ini cita-cita kami nih, paling tidak sholat subuh dan sholat isya penuhnya seperti begini. Luar biasa kalau misalnya sholat subuh dan sholat isya penuhnya seperti ini. Kalau sholat duhur, sholat asar mungkin di luar, masih bekerja di luar. Sholat maghrib mungkin di perjalanan. Jadi yang paling memungkinkan untuk sholat di masjid kita ini adalah sholat subuh dan sholat isya. Ya, mari kita makmurkan masjid kita ini. DKM sudah berusaha sedemikian rupa supaya masjid ini nyaman untuk ditempati, untuk dipakai ibadah. Karpet belum lama kita ganti, AC sudah penuh, kamar mandi, tempat wudu, urinoir semuanya baru selesai. Boleh bapak-bapak, ibu-ibu lihat di sana, mungkin kamar mandi kita, toilet kita ini yang terbaik sekecamatan Batu Nunggal. Boleh dilihat untuk setingkat masjid yang seperti ini. Boleh dilihat. Jadi ini adalah sebuah upaya dari DKM supaya masjid ini semakin lama semakin makmur. Mari kita berdoa untuk itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita ditakdirkan Allah memasuki bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Sebuah karunia yang sangat luar biasa, kita bisa memasuki bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh obral pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita manfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk meraih sebesar-besarnya pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan. Sayang kalau ini kita sia-siakan. Mari kita isi semua kegiatan-kegiatan ibadah kita di bulan Ramadan ini melebihi apa yang sudah kita lakukan setiap hari di bulan-bulan lain. Karena konon menurut keterangan sahabat Rasul itu 6 bulan sebelum bulan Ramadan sudah persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Dan setelah bulan Ramadan, 6 bulan kemudian itu menjadi evaluasi apakah Ramadan kemarin Ramadan yang berhasil atau tidak. Kalau kita, alhamdulillah lah, paling tidak dari mulai bulan Rajab lah sudah diingatkan ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan sudah kita ingatkan, Ramadan sudah dekat, Ramadan sudah dekat, Ramadan sudah dekat. Nanti berikutnya setelah hari raya mari kita evaluasi apakah Ramadan kita sudah sesuai dengan keinginan kita, meningkatkan ibadah kita dalam rangka menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Yakinkan ke dalam diri kita masing-masing, Ramadan ini adalah Ramadan terbaik yang akan kita laksanakan melebihi Ramadan-Ramadan tahun sebelumnya. Yakin ya bapak-bapak, Ramadan ini menjadi yang terbaik, yang harus lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Nah, untuk itu pada kesempatan ini, pada pembukaan kegiatan Ramadan ini, walaupun agak sedikit ragu tadi saya habis maghrib
Loh kok hanya 1, 2 orang, 3 orang lagi seperti biasa tadi, belum ada yang datang. Hanya saya dengan beberapa orang yang ada di sini. Ini pada kemana ini? Jangan-jangan bentrok sama Persib ini. Ya, kalah nih kita. Baru hari pertama saja sudah kalah kita oleh Persib gitu. Tapi ternyata alhamdulillah setelah Isya ini ternyata masjid penuh, di atas juga anak-anak penuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan program Ramadan yang insya Allah akan kita laksanakan di bulan Ramadan selama 29 atau 30 hari ini ke depan ya. Yang pertama tentu sholat fardu kita lakukan setiap saat ya, dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kembali saya sampaikan, mari paling tidak subuh dengan isya kita bersama-sama di sini. Jumlah segini mari kita pertahankan sampai akhir Ramadan. Nah, kemudian setelah sholat isya berjamaah akan kita lanjutkan dengan ceramah singkat ya, ceramah singkat 10-15 menit oleh para penceramah yang berlainan setiap hari, yang kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih ya, yang kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih. Kemudian untuk hal lainnya adalah bahwa setiap waktu berbuka kita menyiapkan takjil ya, kita menyiapkan takjil untuk para jamaah atau para pelancong yang pada saat bersamaan berbuka di masjid ini. Silakan barangkali ada yang mau berbuka di sini. Setiap hari kita menyiapkan tidak banyak sih, hanya 15 paket ya untuk berbuka makanan kecil setiap hari. Walaupun sudah ada jadwal yang menyediakan paket berbuka itu, tidak menutup kemungkinan kepada jamaah semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang berniat untuk menambah, mengirimkan makanan berbuka bagi jamaah selanjutnya ya, bahwa memberikan makan kepada orang yang berbuka itu pahalanya sangat luar biasa. Jadi walaupun sudah ada terjadwal hari ini siapa, hari ini siapa, hari ini siapa, tidak menutup kemungkinan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang setiap hari ingin mengirimkan makanan ke masjid, mangga silakan ya. Kemudian ada disiapkan juga untuk marbot ya, kita ini makan besarnya kita siapkan, makan beratnya kita siapkan, makan sahurnya juga kita siapkan. Ini pun sudah terjadwal ya. Kembali saya sampaikan, mangga bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berniat untuk mengirimkan sedekah makanannya, silahkan dikirimkan ke masjid. Selanjutnya untuk kajian ya, untuk kajian kita setiap pekan ada 3 kajian, hari Rabu dan hari Ahad ba'da subuh. Ini kajian tentang tafsir Al-Quran ya. Kita karena bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, maka setiap hari Rabu dan Ahad ba'da subuh kajiannya adalah tafsir Al-Quran. Kita ingin mengetahui ayat per ayat daripada Al-Quran itu tafsirnya seperti apa. Mari kita tunggu bapak-bapak, ibu-ibu untuk menghadiri kajian ini setiap hari Rebo dan hari Ahad. Sementara untuk hari Sabtu ba'da sholat subuh sama, ini akan diisi dengan kajian hadis yang tercantum di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi yang hari Sabtu ba'da subuh ini hadis yang termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Silahkan untuk menghadiri acara kajian itu. Ini kajiannya bagus ya, kajiannya bagus. Mungkin bapak-bapak yang belum pernah ikut, apa sih kajian itu, tapi coba sekali deh ngikut ya. Coba sekali pada subuh, jangan pulang dulu. Hari Rabu, hari Sabtu, hari Ahad, coba pada subuh setelah witir, setelah zikir itu jangan pulang dulu. Kita ikut dulu di sini, rasakan dulu bagaimana kajian itu berlangsung. Baru di situ merasakan, oh iya ternyata bagus ya. Kalau tidak pernah merasakan ya sampai kapanpun tidak akan pernah merasakan bahwa kajian itu bagus. Mari kita coba, sekali aja coba dulu ya, sekali coba. Besok hari Kamis, Jumat, Sabtu, nanti hari Sabtu kajian hadis Riyadhus Shalihin. Coba setelah zikir subuh kita diam dulu di sini 1 jam sampai dengan waktu syuruk. Daripada pulang ke rumah juga paling tidur lagi, ya kan?
paling tidur. Mending kalau pulang ke rumah itu ngaji juga di rumah. Nah kalau enggak, gitu, mending di sini, ngantuk-ngantuk juga berpahala kan begitu. Kiai bilang walaupun ngantuk ada di majelis ilmu tetap berpahala, sama dengan yang tidak ngantuk. Nah, mari kita coba ya, mari kita coba. Sabtu besok kami menginginkan banyaknya seperti ini. Wah, betapa senangnya nanti Pak Kiai kalau melihat jamaahnya sebanyak ini. Itu kemudian yang berikutnya adalah di luar hari-hari itu, maka kita akan melaksanakan tadarus Al-Quran 2 juz per hari. 2 juz dari ba'da subuh sampai dengan, biasanya 2 juz ini menghabiskan waktu 2 jam. 1 juz itu 1 jam, 2 juz 2 jam. Kalau ada kajian maka 1 juz ya. Jadi diharapkan pada hari ke-17 ke-18 kita sudah khatam. Mari kita ikut, karena bulan puasa ini adalah bulan Al-Quran. Sayang kalau tidak kita manfaatkan. Baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Mari kita ikuti ya. 2 jam. Lama ya 2 jam ngaji ya. Ngantuk nih ngaji 2 jam, baru 10 menit aja udah ngantuk kan. Mari kita coba ya. Kemudian untuk remaja masjid, nanti kegiatannya adalah mengadakan pesantren kilat yang akan dilaksanakan pada pekan ketiga. Pesertanya adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita yang masih bersekolah SD atau SMP. Nanti ini di pekan ketiga bulan Ramadan, selama 1 pekan pelaksanaannya. Kemudian dari muslimat, ini yang program tahunan juga, ada pembagian bahan pokok bagi masyarakat, bagi jamaah yang membutuhkan ya, yang membutuhkan. Kami membuka kembali kepada jamaah juga untuk yang akan berkontribusi dalam kegiatan ini. Mangga silahkan hubungi kami. Biasanya paling tidak kami menyampaikan 200 paket ya, 200 paket untuk masyarakat sekitar bagi yang membutuhkan. Ini akan dilaksanakan nanti pada pekan ketiga juga di bulan Ramadan ini. Kemudian ada kegiatan nuzul Quran nanti di malam 17 ya. Dan Itikaf ini kita laksanakan malam 21, 23, 25, 27, 29. Malam ganjil akan dibimbing oleh para ustadz yang nanti akan membimbing kita, memandu kita melakukan itikaf itu. Insya Allah setiap itikaf konsumsi saja mah ada ya, konsumsi saja mah ada. Dan bahkan di malam ke-27 itu, mari silahkan datang ke masjid. Kita akan mencoba sahur bersama di sini ya. Kami akan sediakan makanan sahur bersama untuk malam 27 ya. Kemudian kajian akhir Ramadan ini kita akan memanggil mubalik dari luar Masjid Alat di insyaallah tanggal 16 Maret ya, 2 atau 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kemudian disiapkan pengumpulan zakat fitrah ini tanggal 8 sampai dengan 16 Maret. Jadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini DKM sudah menerima pembayaran zakat fitrah dari jamaah. Silahkan dibayarkan, jangan lupa, karena zakat fitrah ini tidak boleh lupa, waktunya terbatas. Waktunya sangat terbatas. Habis pada saat sholat Id berjalan, sudah tidak bisa lagi zakat fitrah. Ketemu lagi tahun depan. Dan ini sangat rugi kalau kita lupa ya. Jadi diingatkan dari sekarang, pada 10 hari terakhir DKM sudah membuka penerimaan zakat fitrah dan akan kita distribusikan 1 atau 2 hari sebelum hari H salat Idul Fitri. Jadi sekarang sudah banyak metode untuk pembayaran zakat. Ada yang transfer, ada yang kris kita punya kris ya. Ada yang bayar tunai datang ke sini. Maka silahkan metode mana yang akan dilaksanakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kemudian terakhir adalah sholat sunat id ya, insya Allah ini di tanggal 1 Syawal, jatuhnya tanggal berapa nanti kita nunggu sidang isbat ya, bisa di tanggal 18 atau 19
Maret ya. Nanti kita tunggu lagi sidang isbatnya dan akan dilaksanakan di depan seperti biasa di Jalan Terusan Martanegara dimulai jam 6 pagi. Namun untuk tahun ini yang kebagian sebagai penyelenggara adalah DKM Masjid At-Taufik ya. Jadi perlu diketahui bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang kita laksanakan di Jalan Terusan Martanegara ini setiap tahun penyelenggaranya bertukar. Setahun kita kemarin sudah, dan tahun ini yang menjadi bagian adalah DKM Masjid At-Taufik. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Mari kita sukseskan ya, kita makmurkan masjid kita dengan program-program ini. Dan ini kalau dilaksanakan padat, Pak. Ini kalau dilaksanakan padat. Jadi Bapak kalau bisa mengikuti program ini sebulan penuh itu padat itu. Dari mulai pagi pada subuh ya. Itu ngaji 2 jam itu lumayan, Pak. Baru 10 menit saja tadi saya katakan sudah duduk sudah tidak enak. Ini 2 jam. 2 jam. Tahan 2 jam. Harus dicoba, kalau nggak dicoba ya nggak tahan-tahan. Banyak yang setengah jam sudah ngaleos pergi, ya nggak apa-apa. Tahannya setengah jam ya udah setengah jam, nggak apa-apa. Besok mungkin naik jadi 3/4 jam sudah, nggak apa-apa. Ya paling tidak kalau setengah jam kan setengah juz. Setengah jam kan setengah juz. Kalau 1 jam 1 juz, 1 jam setengah 1,5 juz, 2 jam 2 juz. Mari kita coba. Jangan sampai lolos di bulan Ramadan ini kita tidak membaca Al-Quran dalam 1 hari. Ya, jangan sampai lolos. Jangan sampai lolos. Tetap harus dilakukan baca Al-Quran itu. Kalau menjalankan sehari baca Al-Qurannya di rumah males, mending di sini. Bareng-bareng pagi pada subuh. Mari kita duduk di sini 2 jam, ya, bertahap. 10 menit. Sanggupnya ya sudah 10 menit, 15 menit, 20 menit, setengah jam, silakan. Ya. Kami mengajak itu, kami memfasilitasi itu untuk bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.